Shalom sahabat kekasih Kristus, puji Tuhan dan senang sekali karena malam ini Tuhan mempertemukan kita dalam renungan malam Rema. Saat ini Rema mengajak sahabat untuk merenungkan satu kenyataan hidup yang seringkali kita abaikan. Sebuah kebenaran sederhana namun mampu mengguncang hati jika kita sungguh-sungguh merenungkannya. Kita datang ke dunia ini dengan tangan kosong, dan kelak kita pun akan kembali meninggalkannya dengan tangan kosong. Lantas, apa arti hidup kita di antara dua titik itu, antara datang dan pergi? Mari berteduh diri di hadapan Tuhan dan memohon hikmat-Nya untuk menyelami kedalaman firman Tuhan ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang kepadamu malam ini dengan hati yang terbuka untuk firman-Mu. Kami ingin belajar agar kami tidak terikat pada hal-hal yang fana, melainkan melekat kepada Engkau yang kekal. Kiranya Roh Kudus membimbing setiap kata dan pikiran kami, sehingga renungan malam ini sungguh-sungguh menguatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi bagian ayat perenungan malam ini terbaca dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 yang tertulis, "Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, ada sebuah kutipan dari salah satu filsuf Stoik, Marcus Aurelius, yang mengatakan, "Mengapa kamu takut kehilangan, padahal kamu tidak memiliki apa-apa di dunia ini?" Kata-kata ini sangat sinkron dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kita sering diliputi dengan rasa takut, yakni takut kehilangan pekerjaan, harta, orang yang kita kasihi, bahkan takut kehilangan masa depan yang kita rencanakan. Namun Paulus menegaskan dengan sederhana sebagaimana yang ada dalam ayat perenungan saat ini. Jika demikian, mengapa kita begitu terikat pada sesuatu yang memang bukan milik kita sejak awal? Ayub, seorang yang kaya raya, kehilangan segalanya dalam sekejap. Anak-anaknya, hartanya, bahkan kesehatannya. Namun dia berkata dalam Ayub 1 ayat 21, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Perkataan Ayub ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hidup hanyalah titipan. Kita bukan pemilik mutlak dari apapun di dunia ini. Kita hanyalah pengelola sementara. Yesus sendiri berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 hingga 21, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Keterikatan pada dunia menjadikan kita budak dari rasa takut kehilangan. Semakin kita mencintai sesuatu yang fana, maka semakin besar pula kecemasan kita saat membayangkan kehilangannya. Tahukah kamu, sahabat, bahwa ada sebuah keindahan rohani ketika kita rela melepaskan? Ketika kita berkomitmen bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita dan pemilik segalanya, maka kita mengalami kebebasan. Kita bebas dari rasa takut, bebas dari kecemasan, dan bebas dari tekanan dunia. Melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi menyerahkan. Dan melepaskan berarti mengakui bahwa segalanya hanyalah titipan dan Tuhanlah sang pemilik sejati. Segala sesuatu di dunia ini dapat hilang. Harta bisa lenyap, kesehatan bisa goyah, dan orang yang kita kasihi pun bisa dipanggil pulang. Namun ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Dialah Yesus Kristus yang memberi janji dalam Ibrani 13 ayat 5.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesuslah satu-satunya harta yang kekal, dan Yesuslah satu-satunya yang akan selalu bersama kita dari awal sampai akhir. Pada zaman modern ini, ada banyak orang yang mungkin juga orang Kristen diperbudak oleh rasa takut kehilangan. Istilah fear of missing out atau FOMO adalah istilah yang dipakai untuk menyikapi budaya takut kehilangan tren, takut kehilangan kesempatan, atau takut kehilangan pengakuan dari orang lain. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kita datang dan pergi tanpa apa-apa, maka tidak ada yang patut kita genggam erat-erat kecuali Yesus Kristus. Jika kita harus kehilangan sesuatu dari dunia ini, itu bukanlah akhir, karena yang sejati dan kekal tidak bisa diambil dari kita, yaitu Yesus. Sahabat Rema terkasih, mungkin malam ini kamu sedang merasa hancur karena kehilangan pekerjaan, kehilangan hubungan, kehilangan kesehatan, bahkan kehilangan orang yang dikasihi. Kehilangan itu menyakitkan, tapi itu tidak mengurangi siapa kita di dalam Kristus. Ketika kita kehilangan, kita justru diingatkan bahwa hidup ini bukan soal apa yang kita genggam, tetapi siapa yang menggenggam kita. Dan tangan Yesus tidak akan pernah melepaskan kita. Kita datang tanpa apa-apa dan kita pun pergi tanpa apa-apa. Tetapi di antara dua titik itu ada sebuah kesempatan emas, yakni hidup bagi Kristus. Dialah satu-satunya yang kekal, dan dialah satu-satunya harta yang sejati. Jadi, jangan takut kehilangan apapun yang fana di dunia ini. Yang harus kita jaga dan perjuangkan adalah hidup kita, agar kita tetap dan selalu ada dalam perkenanan Tuhan. Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah kita tidak kehilangan kasih Kristus yang kekal. Mari bersyukur untuk kasih-Nya, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Kami sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Bahkan kami pun datang dan pergi tanpa apa-apa. Ajarilah kami untuk selalu melekat padamu, dan berikanlah kami hati yang tidak takut kehilangan, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, hanya Yesus Kristus sajalah yang menemani kita mulai dari awal perjalanan kehidupan, dan Dia juga yang menanti kita di garis akhir. Hidupilah itu dengan penuh iman dan menyerahkan seluruh aspek hidup kita kepadanya. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, maka berbagilah kepada orang lain supaya mereka juga mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Biarlah kasih Kristus mengalir dan menjangkau banyak jiwa melalui engkau. Sampai jumpa pada video renungan malam berikutnya. Tetaplah setia dan tetaplah percaya, karena bersama Yesus kita tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.